Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat berjumpa kembali pada mata kuliah kimia analitik ya, kualitatif anorganik. Ini pertemuan yang keempat ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik ya. Jadi ya, pada pertemuan yang keempat ini dua bagian yang akan saya sampaikan, yaitu analisis anion dan analisis kation golongan 5 ya. Nah, jadi kita mulai dari bagian yang pertama ya. Ya, ya. Analisis anion ya. Nah, ya, jadi tiga pertemuan yang mengawali kita sudah yang terakhir ke minggu kemarin pembicaraan dan analisis golongan 1 dan 2 A dan B. Nah, saya belum melanjutkan jadi kita atau saya tidak melanjutkan ke golongan 3, 4 dan 5 secara berurutan ya. Nah, saya sisipi dengan analisis anion ya. Jadi karena pada analisis senyawa anorganik ya, umumnya ya, bentuk senyawa yang diberikan atau yang akan dianalisis ditemukan itu adalah garam. Nah, garam merupakan gabungan antara kation dan anion ya. Nah, walaupun kita sudah membicarakan kation golongan 1, 2, A dan B ya. Jadi belum lanjut ke 3, 4 dan 5. Nah, jadi karena yang ditemukan harus dalam bentuk garam, berarti ada kation, ada anion. Karena itu saya menganggap pentingnya untuk analisis anion saya selipkan di antara pembicaraan tentang kation. Gitu. Jadi mudah-mudahan pada praktikum atau bentuk apapun ya dari praktikum itu, apakah demo atau apa, supaya bisa menggabungkan antara kation yang ditemukan dengan anion menjadi satu senyawa ya. Jadi misalnya ketemu kalium ya, kationnya, terus ketemu sulfat anionnya. Nah, bagaimana rumus gabungan kation K dan anion sulfat menjadi senyawa garamnya? Nah, itu ya. Nah, itu tugas kita ya. Jadi walaupun tergantung pada kompetensi pembelajaran saudara nanti di praktikum ya, yang jelas bahwa senyawa yang biasanya kita lakukan analisis ya itu bentuknya garam, berarti ketemu kation juga ketemu anion. Nah, karena itu saya anggap anion perlu disampaikan lebih dulu ya. Oke. Nah, ya. Nah, tahapan analisis anion sebetulnya sama dengan tahapan analisis kation ya yang sudah saya sampaikan di awal pada pertemuan pertama dan kedua ya. Nah, jadi tahapannya berarti ada pendahuluan ya, kemudian ini masih pendahuluan, nah tahap penggolongan, nah kemudian tahap reaksi pengenalan. Nah, jadi sampai dengan reaksi penetapan. Oke. Ya. Nah, jadi bisa kita balik dulu ke tahapan pendahuluan. Ya, dari pendahuluan meliputi ya seperti halnya di kation ya cuman ada bedanya dikit ya. Yang pertama warna. Ya, jadi warna dari zat itu. Nah, dalam ini warna anionnya. Kebanyakan anion itu tidak berwarna, artinya jernih seperti air anionnya. Jadi tentunya ini bentuk terlarutnya ya, bentuk terlarutnya. Misalnya anion nitrat, NO3-min, asetat, CH3COO-min, klorida, Cl-min, iodida-min, dan sebagainya. Nah, tapi ada beberapa anion yang mempunyai warna khas.
ya. Nah, jadi warna. Jadi berarti bukan putih, bukan transparan jernih, ya, tapi jadi catnya. Jadi dari anionnya, ya, bentuk anionnya, ya. Misalnya permanganat ungu, yang garamnya sehari-hari kita banyak menemukan sebagai kalium. Nah, jadi kalium permanganat, ya. Ya. Nah, kemudian kalium manganat. Ya, jadi kalau ini permanganat, ya, ini manganat warna hijau, permanganat ungu yang lebih banyak ditemukan itu ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang mungkin oleh dokter diresepkan untuk pengobatan gatal. Nah, kemudian kromat, ya, kuning, kemudian bikromat, ini bikromat, jingga, ya. Nah, jadi ya, jadi kalau klorida misalnya NaCl, nah di garam dapur NaCl, ya padatannya putih, tapi larutnya dalam air tidak berwarna. Tapi ini padatannya ungu, ya, larutannya ya ungu, gitu ya, itu, ya, jadi kemudian. Nah, warna tentu ya, jadi ini umumnya, tapi yang spesifik ini, ya. Walaupun ini tidak banyak yang dipelajari di sini, ya, kecuali yang kita temukan ini. Yang lain sebagai bereaksi untuk reaksi mengendapkan dari kation. Ya. Nah, kemudian bau. Bau yang pertama cuka, berupa ion asetat. Ya, jadi ion asetat sudah bau cuka, ya, jadi nanti dilihat di pendahuluan sudah disinggung, ini akan makin kuat baunya kalau ditambah zat tertentu yaitu KH sulfat, nanti kita singgung. Yang kedua telur busuk, ya mohon maaf kalau ini jadi bau kentut, ya. Nah itu jadi sulfida ya, hasil metabolisme dari protein yang mengandung sulfur belerang, ya. Jadi yang pertama warna, ya bisa dilihat dari performanya, baunya gitu. Nah, jadi kalau saudara diberi sampel mengandung ini berarti seharusnya ada tutupnya, ya, wadahnya itu bertutup. Nah, begitu dapat dibuka langsung terus dibau, ya, tuh. Jadi ini sebab kalau dibuka kemudian dibiarkan lama, ini karena ini bisa menguap, jadi lama-lama baunya habis, gitu, ya, saatnya habis kurang, jadi tidak ketara, ya. Nah, kemudian tentang warna itu, ya kenapa kok ini berwarna dan ini tidak berwarna? Oke, ya, jadi gini, ya. Nah, tentang warna anion tadi. Nah, anion yang berwarna tadi, nah, jadi misalnya permanganat, manganat, jadi kromat, ya, itu ya, ini kromat, gitu kan. Nah, jadi, sudah menjadi miliknya, jadi sifat internalnya, kata kalau boleh keterangan bentuk lain, sifat menjadi miliknya. Nah, dari anion tersebut tidak tergantung pada jenis kationnya, logamnya itu maksudnya, kation itu logamnya. Ya, jadi misalnya anion kromat itu warnanya kuning, kromat, ya, ini kromat, ini bukan bikromat, kromat kuning. Nah, garam Na, natrium kromat, larutnya warna kuning. Garam kaliumnya juga warnanya kuning, ya, karena memang miliknya kromat, bukan tergantung pada ini. Nah, tapi bagi anion yang tidak berwarna itu transparan, jernih seperti aqueous, dapat berwarna tertentu, tapi tergantung pada pasangan kationnya. Jadi sebetulnya bukan warna anionnya, warna kationnya. Ya, jadi bentuk senyawanya ikut pada warna kationnya. Jadi sebenarnya bukan warna anion, warna kation. Kalau ini warna anion, jadi logamnya hanya melengkapi sebagai senyawa. Nah, contohnya nitrat. Nah, jadi kalau larutan dalam air garam nitrat itu, ion nitrat itu, ya, anion nitrat itu tidak berwarna, aqueous, kayak aqueous. Ya, sebagai senyawa natrium nitrat tidak berwarna, larutannya maksudnya, ya. Kalau padatannya mungkin putih, larutannya tidak berwarna, transparan, kayak seperti aqueous. Tapi sebagai senyawa feri nitrat, nah
ya, berwarna kuning kecoklatan. Ini sebenarnya miliknya Ferry, bukan miliknya nitrat. Ya, tapi ini terikut ya. Jadi larutan ferinitrat warnanya kuning. Nah, nanti nitratnya positif, ya positif. Di sini nitratnya ya positif. Ya. Nah, cuman larutannya jernih, transparan, tidak berwarna. Kalau ini ya jernih, transparan, tapi warnanya kuning, kecoklatan, tergantung pada konsentrasi. Kalau konsentrasinya kecil, kuning. Kalau konsentrasinya besar, kecoklatan. Ya. Padatannya coklat, padatannya coklat. Kalau ini padatannya putih. Jadi ini sudah miliknya sendiri, ini ikut pada kationnya, ya. Ini seperti halnya CuSO4. Nah, jadi SO4-nya tidak berwarna, Cu-nya berwarna biru. Ya, ya. Nah, jadi perhatian ya. Jadi ini sekarang tambahan untuk memperkuat ya. Jadi yang berpengaruh pada apa sebenarnya ini miliknya sendiri, ini tergantung pada kationnya. Ya, ya. Nah, jadi warna bau dari pendahuluannya warna bau. Nah, kemudian nyala besen. Jadi kalau tadi kedua ini dengan organ yang ada di wajah kita ya. Jadi kalau ini kan dengan mata, ini dengan apa hidung. Jadi tanpa alat ya. Nah, kemudian berikutnya ini dengan alat nyala besten. Nah, sudah di pendahuluan pada kation juga ya. Nah, ya cuman kation kawat NiCr, ini kawat Cu untuk anion halida. Halida itu halogenida klor brom iod. Ya warnanya hijau, nyala hijau. Ya, jadi warnanya hijau. Seperti borat. Warnanya juga hijau, hampir sama. Cuman ini pakai kawat, menggunakan kawat besen. Kalau ini enggak ada namanya, ini bereaksi. Ya, jadi bereaksinya adalah metanol dengan asam sulfat pekat. Metanolnya ini asam sulfat pekat untuk mengikat airnya supaya terbentuk ini. Ya. Nah, jadi yang memberikan warna hijau nyalanya itu ini. Jadi ya, senyawa borat. Nah, anion yang dapat menimbulkan gas ya. Jadi di pendahuluan anion gas. Nah, jadi ini harus dalam praktikum harus cermat gitu ya dalam artian ini. Nah, kalau ditambah asam dapat menimbulkan gas kalau ditambah asam, artinya direaksikan itu. Anion itu adalah karbonat, bikarbonat, sulfit, tiosulfat, dan nitrit. Ya, nitrit bukan nitrat, nitrit. Nah, jadi anion-anion ini dengan asam, ya asamnya apapun, HCl, HNO3, ya. Jadi asam sulfat, pokoknya asam itu. Nah, akan bereaksi sebenarnya. Ya, membentuk H2CO3 yang terurem menjadi H2O cair dan CO2 gas. Ya. Nah, jadi kalau dalam praktikum ini ditambah padatan, harus dalam bentuk padatan ditambah ditetesi asam, ditetesi dalam papan tetes, ditetesi atau dalam porselin, pokoknya ditetesi keluar gelembung-gelembung. Ya, gelembung-gelembung itu tandanya. Sebab CO2 itu gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Bagaimana mendeteksinya? Nanti ada rumusnya. Ya, jadi ini seperti H2S, ya H2S dialirkan ke sampel kation. Kalau ini nanti dialirkan ke barium hidroksida atau kalsium hidroksida ya, lanjut. Nah, jadi membentuk gas. Ya, gasnya ya, kalau gasnya ini masih berbau belerang ini. Ya, tapi kalau ini tidak berbau, tidak berwarna. Oke. Nah, jadi pengenalannya ini ya, gasnya dialirkan ke reaksi tertentu supaya membentuk zat tertentu. Nanti lanjutnya kita lihat. Ya. Nah, setelah pendahuluan dan menggunakan alat itu alat yang sudah kita punyai mata dan hidung, kemudian menggunakan alat ya. Jadi sekali lagi kawat Cu, tuh. Nah, jadi sekali lagi ini sebenarnya ya bukan tidak pakai alat tapi pakai bereaksi. Ini juga pakai bereaksi. Tapi ini di wadah papan tetes atau porselin. Jadi dan bentuknya padat.
ya bentuknya padat, jangan larutan. Kalau larutan tidak tidak banyak ke kelihatan CO2-nya, ya. Ya, jadi bentuknya padat, ya. Nah, kalau minuman ringan, Sprite misalnya, dibuka, keluar ininya, dibuka. Tapi kalau dibukanya lama, ini habis karena bentuknya gas. Ya, ini ya, bentuknya jadi CO2, bentuknya gas jadi habis. Ya. Nah, jadi akan Sprite itu diminum segar di awal karena masih ada CO2-nya. Ya. Ya, penggolongan gitu ya. Nah, penggolongan untuk anion, nah, jadi kalau kation itu golongan 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, berdasarkan sifatnya, ini juga berdasarkan sifatnya, tapi sistemnya lain ya. Jadi penggolongannya menurut golongan oksidator nanti. Yang kedua golongan reduktor, yang ketiga bukan oksidator, bukan reduktor. Jadi kalau orang bisa laki-laki, perempuan atau banci. Nah, tapi ini lawannya banci. Enggak. Jadi bukan oksidator, bukan minum. Jadi istilahnya bukan golongan oksidator, ya golongan reduktor. Enggak, malah sebaliknya. Tidak oksidator dan tidak pula reduktor. Tanda petik netral. Ya, netral. Ya. Nah, saya kembali. Ya. Golongan oksidator. Ya. Nah, ya. Ini berdasarkan sifat oksidator reduktor. Berarti yang pertama golongan oksidator, yang kedua golongan reduktor, yang ketiga bukan oksidator, bukan pula reduktor. Nah, oke. Nah, berdasarkan apa? Ya sifat itu, sifatnya. Jadi seperti pada kation, pengertian sifatnya kesamaan. Nah, kesamaan. Kalau di kation kesamaan dengan beraksi pengendap tertentu. Kalau ini dengan beraksi tertentu membentuk zat dengan ini warna ya. Oksidator. Ion-ionnya adalah nitrat, nitrit, klorat, bromat, iodat. Nah, kelompok ini tidak berwarna. Artinya larutannya tidak berwarna. Ya, kalau zat padatannya mungkin putih, larutannya tidak berwarna. Nah, tapi yang kelompok kedua, permanganat, kromat, bikromat, ya berwarna. Tadi ini ungu, ya. Nah, jadi ini kuning, ini jingga, ya. Nah, jadi ya cuman dalam proses pembelajaran yang berwarna ini tidak banyak dibicarakan, digunakan hanya pereaksi saja ya untuk menentukan kation, tapi tidak jarang digunakan. Jadi ini dikenal dari warnanya aja udah ya. Jadi tanpa ada reaksi pengenal. Tapi yang ini ya jadi karena ini penting. Nitrat bahan buat bom misalnya. Nitrit pengawet ya. Klorat brom ya, jadi untuk pemutih oksidator. Jadi ini oksidator ya. Ya. Nah, jadi pengenalannya dari golongan oksidator ini perhatikan. Ya, pada papan tetes supaya lebih jelas itu bukan tabung reaksi. Pada papan tetes, nah papan tetes itu ya gini, papan tetes ya diberi zat ya, papan tetes itu diberi zat atau diberi ya. Nah, jadi ke dalam salah satu telekuan papan tetes itu diberi zat difenilamin, kemudian H2SO4 pekat, lalu sampel ya, lalu sampel apakah bentuk larutan atau padatan bisa. Nah, kemudian diaduk dengan gelas pengaduk. Gelas pengaduk seperti ini. Jadi ini kan diaduk. Nah, jadi campuran itu membentuk warna biru Berlin. Ya. Nah, difenilamin ini agak kehijauan. Asam sulfat pekat ini tidak berwarna. Sampelnya tidak berwarna. Hampir semua kalau ini ya tidak berwarna. Ya, jadi kita bicarakannya ini. Ini jarang dibicarakan. Jadi gini, tidak berwarna. Jadi agak hijau, tidak berwarna, sampel tidak berwarna, diaduk, tidak berwarna berubah menjadi biru Berlin. Biru tua, biru Berlin, ya biru kehitaman. Nah, oke. Jadi itu tandanya ada oksidator. Apa itu? Ya bisa nitrat, nitrit, klorat, bromat, iodat. Ya, tuh. Ya, atau ini ya dari kalau ini dikenal
dari warnanya di awal, ini tidak dikenal dari warnanya. Ya, ya. Nah, jadi cara ini masih penggolongan. Ya, jadi penggolongan. Oh, ini golongan oksidator, bukan reduktor. Ya, bukan non oksidator, bukan non reduktor. Nah, jadi masuk golongan ini berarti ini ada. Kalau ini positif, artinya ada anion-anion ini dalam sampel. Ya, nah, jadi mudah-mudahan tunggal. Kalau campuran sangat sulit, lebih sulit daripada untuk mendeteksi kation. Ya, gitu ya. Nah, golongan reduktor. Ya, jadi perhatikan pereaksinya apa. Ya, yang penting itu pereaksinya apa. Tempat itu adalah memudahkan untuk melihat perubahan warnanya tempatnya. Jadi bukan di tabung reaksi. Ya, bukan di tabung reaksi, tapi di ya. Jadi papan tetes atau cawan porselin bisa. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian golongan kedua, reduktor. Nah, anionnya adalah sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit muncul lagi. Ya. Nah, tiosianat, bromida, yodida. Nah, jadi bukan bromat yodat. Kemudian arsenit dan oksalat. Ini oksalat, perhatikan ini oksalat. Ya. Jadi kelompok ini banyak jadi sifatnya sama. Sifatnya apa? Karena merupakan golongan reduktor. Tandanya apa? Ini pengenalan. Ya, jadi tandanya kalau ini positif ada anion ini, ya. Perhatikan. Ya. Jadi perhatikan, ini ada hal yang perlu dicermati. Kalau di kation itu golongan 1 dan 2 yaitu BB. BB mengendap di golongan 1, kalau tidak sempurna mengendap juga di golongan 2. Nah, ini ya, jadi cermati. Kalau diberikan satu tunggal ya anionnya, reduktor positif, oksidator positif. Nah, ini ya satu tunggal ya, bukan campuran. Ya, sebab nitrit muncul di reduktor, muncul pula di oksidator ini. Ya. Jadi kalau nitrat hanya oksidator, nitrit reduktor oksidator. Nah, sifat khas. Ya, kenapa kok bisa? Ya, jadi karena nitrit itu bisa dioksidasi, ya, bisa direduksi. Ya, jadi oksidator itu direduksi, ya, reduktor itu dioksidasi. Ya, 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 ya. Nah, jadi sifat istimewa dari nitrit, perhatikan, keluar sebagai oksidator, juga keluar sebagai atau positif sebagai oksidator, positif sebagai reduktor. Pengenalan. Nah, ini tabung reaksi, ya, tabung reaksi. Nah, jadi diberi larutan encer kayon 4. Larutan kayon 4 encer itu seperti ini. Artinya mengencerkan dari yang pekat. Yang pekat itu ungunya itu ungu kecoklatan sangat. Perlu ditambah air supaya menjadi encer. Apa perlunya? Nah, gini. Supaya kalau ada zat reduktor ini, walaupun konsentrasinya tidak tinggi, tidak besar, gitu ya. Nah, ini gampang berubah menjadi tidak berwarna, bukan putih ya, tidak berwarna. Sebab kalau pekat, konsentrasi anion reduktornya itu kecil, maka perubahannya mungkin tidak sampai ini, tapi hanya sini. Nah, jadi seolah-olah negatif, tapi positif. Ya, jadi ungu dari kamen 4 yang sudah diencerkan, ya, nah, itu mudah menjadi tidak berwarna. Jadi warna ungunya hilang. Itu tandanya ada anion reduktor. Nah, jadi sekali lagi untuk reduktor, perhatikan nitrit keluar sebagai oksidator dan juga reduktor. Ini. Nah, yang kedua, oksalat. Nah, apa tanda petik istimewanya begini? Ya. Jadi, mana ini? Nah, ini ya. Jadi kalau bukan oksalat, warna ungu itu hilang tanpa pemanasan. Tapi kalau warna ungu itu tidak hilang tanpa pemanasan, tapi hilang setelah dipanasi, nah itu oksalat. Karena oksalat itu
reduktor lemah. Nah, berarti artinya perlu bantuan tenaga berupa panas itu untuk cepat bereaksi dengan dengan K-4 ini, ya, berubah menjadi tidak berwarna Mn2+. Ya, nah jadi untuk reduktor lemah oksalat campuran perlu dipanasi. Yang dimaksud dipanasi itu tabungnya, ini kan dalam tabung, ya. Nah, jadi tabung reaksi dipanasi seperti halnya endapan endapan PbCl2. Tabungnya dipanasi, kalau larut, berlarut, adalah Bb yang setelah dingin endap kembali, ya perhatikan. Jadi ini ya perhatikan. Jadi jangan kesusu kalau ini masih setelah diberi K-4 sampelnya ya tanpa pemanasan ternyata tidak hilang. Jangan susu kesimpulannya negatif. Jangan, karena mungkin perlu pemanasan. Nah, dipanasi dikit. Nah, kalau hilang berarti oksalat. Ada positif oksalat. Tapi kalau dipanasi tetap tidak hilang berarti tidak ada. Jadi tidak ada, ya, tidak ada. Kalau tanpa pemanasan hilang berarti bukan oksalat. Ini ya. Jadi sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit, tiosianat, bromida, iodida. Nah, jadi nah, perhatikan nanti kelompok ini ya, saudaranya ini. Apa saudaranya? Cl. Ya, Cl- klorida. Di mana itu muncul di yang ketiga? Non oksidator, non reduktor. Ya, jadi bukan juga oksidator juga reduktor, bukan. Jadi seperti amfoter bukan, ya. Jadi sebaliknya, ya itulah. Dari mana istilah ini? Ya, kalau ini saya sendiri yang memberikan juga penggolongan ini, ya. Jadi di buku penggolongannya tidak seperti ini, ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman dan kemudahan saya kelompokkan seperti ini. Tidak memberikan reaksi positif terhadap kedua reaksi tersebut. Artinya tidak menghilangkan warna KM4 berarti bukan reduktor. Tidak memberikan menjadikan warna biru, timbul warna biru berarti bukan oksidator. Ya, jadi bukan oksidator, bukan reduktor. Bukan oksidator berarti difenilamin atau pekat tidak menjadi dengan sampel. Ya, sampel diberi difenilamin atau sumber pekat tidak menjadi biru. Non reduktor diberi K-4 tidak dipanasi, walaupun dipanasi berarti tetap warnanya warna ungunya tidak hilang. Oke, ya jadi anionnya adalah klorida. Nah, sekali lagi perhatikan, cermati. Bromida iodida reduktor. Ya, nah ini saudara kelompok dari ini kan halida, klorida, bromida iodida. Bromida iodida itu reduktor. Klorida bukan reduktor, bukan oksidator. Nah, cuman ya tuh. Nah, cuman klorida nyala pisten hijau termasuk ini ya, nyala hijau ya. Tuh. Nah, ya. Karbonat. Keluar gelembung gas pada pendahuluan ya, pertama padatan. Oke, ditetesi asam apapun asamnya. Nah, nanti analisis penetapannya di pembicaraan lanjut. Sulfat ya, ini jadi gas tidak berbau, tidak berwarna. Jadi kalau ini agak berwarna klor kayak klorid ya. Jadi gas klor. Nah, klornya itu berbau kayak seperti kapurit gitu. Sianida. Nah, tapi ini dikenal di pendahuluan, klorida dikenal di pendahuluan seperti halnya Br dan I, ya. CO2 juga di pendahuluan, ya, jadi keluar gus setelah ditambah asam. Sulfat, nah, oke. Di pendahuluan tidak ada, tapi kalau di penggolongan ini bukan sebagai oksidator, bukan sebagai reduktor, berarti tidak menjadi biru, tidak menghilangkan warna ungu K-4. Nah, nanti pengenalannya ditambah logam kalsium, kation kalsium membentuk kalsium sulfat spesifik jarum di bawah mikroskop. Ya, sianida ini yang tidak gampang untuk mengenal sianida harus ya.
Walaupun ini sebenarnya racun, ini racun, ya. Jadi gas yang bersifat meracun kuat, ya. Jadi racun sangat kuat itu cyanida. Ya, ya. Nah, reaksi penanapan. Ya, kita bicarakan beberapa anion yang sering kita jumpai dalam lab, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam apa-apa. Jadi nitrat. Nah, jadi sekali lagi nitrat itu salah satu gunanya salah satu ya. Jadi sebagai asam nitrat sebagai pelarut dan sebagainya. Nitrat bahan pembuat bom, mercon ya, membuat ledakan. Ya. Salah satunya. Tapi jangan coba. Oke. Nah, reaksi spesifiknya cincin coklat. Nah, ini faktor teknis untuk keberhasilan terbentuknya cincin coklat. Larutan sampel dalam tabung reaksi diberi garam mur. Garam mur itu ferroamonium sulfat. Iki ferroamonium sulfat. Ya, jadi ini masuk garam rangkap. Ya, garam rangkap ferroamonium sulfat. Ya. Jadi ferro itu karena Fe valensinya 2 bukan valensi 3. Ya. Nah, tabung posisi miring. Nah, jadi tabung posisi miring itu berarti diginikan. Jadi bukan tegak lurus, diginikan. Kemudian ditetesi asam sulfat melalui dinding. Artinya asam sulfat itu dengan melalui pipet pipet kecil ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam sampel tapi tidak langsung ke larutan melalui dinding. Berarti mengalir lewat dinding kaca itu tabung reaksi. Akan terbentuk warna cincin coklat seperti ini ya di permukaan larutan. Nah, jadi ini teknis. Kalau penambahan asam sulfat itu langsung ke larutan, tidak terbentuk cincin, tapi campurannya ini jadi coklat. Jadi tidak spesifik ini. Jadi spesifiknya nitrat itu adalah cincin coklat. Dengan cara ini bereaksinya adalah garam mur dengan asam sulfat pekat. Teknis perhatikan ini. Jadi karena itu perlu praktikum ya, paling tidak peragaan ya. Nah, ion halida, klorida, bromida, iodida tadi itu. Ini sekali lagi, klorida bukan oksidator, bukan reduktor ya. Nah, ini jadi reduktor. Jadi kalau gampangnya ini imin berubah menjadi I2. Nah, imin dari I2 bilang oksidasinya min 1 ke 0 berarti dioksidasi. Nah, karena bisa dioksi berarti ini reduktor. Jadi ini non oksidator, non reduktor, ini reduktor. Nah, jadi kalau membedakan seperti itu, membedakannya. Jadi ini positif menghilangkan larutan K-4 ungu. Nah, ini tidak. Nah, ketiganya positif dengan bestil, warna nyala hijau. Nah, Cl- non oksidator juga non reduktor, berarti non oksidator tidak menimbulkan warna biru. Non reduktor berarti tidak menghilangkan warna coklat K-4. Tapi Br- dari reduktor berarti menghilangkan warna ungu dari K-4. Dengan agen nitrat menjemput endapan, ini cara membedakan. Ya, cara membedakan. Kalau anionnya dalam sampel tunggal, tapi ada tiga tunggal A, B, C, Cl, Br, E. Nah, dilihat dari endapannya setelah ditambah agen nitrat. Kalau AgCl putih, ini ada di golongan 1 kation. AgBr putih kekuningan juga ada di pendahuluan. Nah, AGI kuning, ya. Nah, jangan sampai ini. Nah, jadi ada yang tanda petik putih, agak kuning. Kalau campuran pasti yang berwarna yang dominan. Ya, jadi kalau campuran yang muncul itu warna kuningnya. Ya, warna kuningnya. Campuran Bellstein positif. Ya, cuman setelah dipisah lewat ini, jadi pemisahnya lewat ini sifat reduktor oksidatornya. Ya, tuh. Ya, kalau tunggal kasih aja ketiganya agen nitrat. Kalau putih yaitu Cl, kalau kekuningan Br, kalau kuning tuh. Dalam praktikum
antara putih dan putih kekuningan itu tidak jelas bedanya. Kalau dengan kuning beda. Ini dengan ini sangat beda, ini anggap beda asal dicermati, tapi ini dan ini itu tidak jelas bedanya. Berarti banyak yang salah, dikasih BR lapornya CL, sebaliknya dikasih CL lapor BR ya, karena kurang cermat, apalagi kalau matanya tidak sehat. Oke. Nah, sulfida bau telur busuk itu dah. Jadi bau hasil metabolisme yang dikeluarkan berupa udara, ya, tuh, nah itu. Jadi jangan bayangkan, ya. Jadi kalau ini keluar lewat jalan belakang, ya bentuknya tidak gas tapi cair. Nah, jadi bolak-balik ganti kadok. Nah, spesifiknya dengan CD menjadi CD warna kuning, satu-satunya warna yang tidak hitam di golongan 2. Ya, tuh. Nah, jadi kuningnya bagus, spesifik. Ya, jadi berarti spesifik juga ini selain pendahuluan dari baunya. Oke. Ya. Nah, ion asetat ya. Nah, jadi pendahuluan bau cuka. Nah, untuk meyakinkan, nah ini jadi merangsang itu. Nah, jadi di papan tetes, jangan ditabung reaksi. Ya, syukur-syukur kalau bentuknya padatan. Ya, tapi ini pasti padat, ini padatan. Kalau sampelmu cairan, ya bisa, asalkan konsentrasinya cukup besar. Di papan tetes supaya hasilnya nyata, gitu ya. Jadi kalau tabung reaksi tidak nyata, ya, hanya larut sampel. Ya, nah jadi papan tetes ya, bukan tabung reaksi, ditambah padatan KH sulfat, diaduk bagian luar dasar tabung. Nah, jadi tabung reaksi ini bagian luarnya. Nah, diaduk begini, papannya diaduk, kemudian dibau. Nah, jadi dibau. Nah, jadi bawahnya tabung reaksi itu dibau, yang digunakan sebagai pengaduk, dibau. Nah, bau itu akan lebih merangsang ketimbang ini ya, jadi lebih kuat artinya, lebih kuat dalam bentuk molekulnya. Jadi molekulnya asam asetat ketimbang anion asetat. Jadi proses ini merubah dari ion asetat, misalnya natrium asetat dengan sulfat menjadi asam asetat dengan menjadi natrium sulfat. Ya. Jadi bau yang lebih kuat itu karena terbentuk molekulnya. Ya, molekulnya tidak bermuatan. Kalau ini anionnya bermuatan. Ini warna bau. Kalau konsentrasinya masih tinggi dan hidung tidak mampet. Ya. Thiocyanat, ya, CNS-men, merupakan reduktor, berarti menghilangkan warna ungu dari K-4. Nah, garam feri itu bisa FeCl3, bisa yang lain, pokoknya yang penting garam ferinya membentuk FeCNS, ya, merah darah. Nah, kalau ini konsentrasinya kecil, kuning, ya, kuning aja, jangan sampai coklat. Nanti perbedaannya tidak terlalu jelas, ya. Nah, jadi kalau kuning sampai ke merah darah, ini perbedaannya jelas, bisa dilihat kok. Ya, jadi ya, enggak usah pinjem mata teman misalnya. Nah, kemudian ion sulfat. Nah, sulfat. Ya, jadi ini kalau larutannya tidak berwarna, jadi tidak berbau, ini juga tidak berwarna, tidak berbau. Nah, jadi di pendahuluan enggak, ya, tapi keluar di penggolongan, yaitu non oksidator, non reduktor. Nah, satu-satunya cara untuk mengenal sulfat itu diberi garam kalsium, misalnya Cl2, Ca nitrat dan sebagainya. Ini membentuk endapan warna putih dengan bentuk kristal jarum. Nah, kristal jarum yang tadi ini. Nah, kristal jarum. Ini, kristal jarum kecil-kecil. Ya, jadi bukan kayak pikrat, nanti dilihat di golongan kation 5. Ya, golongan 5. Oke. Jadi sulfat, ya, jadi keluar di artinya terpisah, ya, terpisah itu dikenal di penggolongan, ya,
ya, tapi mungkin kalau campuran ya, tapi dengan kation kalsium dari garam apapun ya, pokoknya kalsium bentuk kristal jarum Ca sulfat ya. Nah, alhamdulillah cuma dimudahkan untuk mempelajari mantel. Ya, jangan lupa mengerjakan soal-soal latihan. Soal-soal latihannya mana ini? Nah, ada 5 soal. Betulkah 5? Oh, ada 9. Alhamdulillah, tidak apa-apa 9. Ya, dilengkapi selamat mengerjakan itu berarti ke-10-nya ini. Ke-10 ini. Nah, jadi sekali lagi pada analisis anion yang kita bicarakan adalah anion yang sering kita jumpai di laboratorium dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi misalnya borak, pengawet yang tidak dibolehkan, tapi gitu ya. Oke. Cl pasangannya dengan Na menjadi garam dapur, ya, pakai infus, ya, aja. Sulfat, ya, jadi kayak tawas, kalium sulfat dan sebagainya. Jadi terutama anion yang tidak berwarna ya, larut dan berwarna. Yang berwarna tidak banyak dibicarakan karena fungsinya sebagai bereaksi untuk kation, ya, bukan dianalisis. Oke. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa melengkapi kalau ditugasi untuk menemukan kation, paling tidak mengenal. Jadi kalau saudara diberi sampel di kemudian informasinya ini kation golongan sisa, ya, kemudian anionnya positif pada Bellstein. Nah, jadi ya. Nah, jadi temukanlah apa kationnya, apa anionnya, bagaimana rumus molekulnya. Tuh, ya. Walaupun bukan campuran ya, tunggal, tapi paling tidak praktikum sudah bisa dilakukan. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, ya. Nah, jadi bagian yang kedua. Golongan 5. Mana golongan 5? Nah, ini. Jadi, oke. Nah, kenapa kok saya lebih tertarik membicarakan lebih dulu ya, artinya pada golongan 5 bukan golongan 3 dan 4 ya sebetulnya ya, karena kation ini jadi banyak berpasangan dengan anion yang sudah kita bicarakan ya. Jadi oke. Ya. Jadi golongan 5, golongan sisa. Kenapa disebut golongan sisa? Karena gini. Oke. Nah, tidak ada pelarut yang dapat mengendapkannya. Jadi pada proses pemisahan dari awal, golongan 1, 2, 3, 4, nah itu, golongan 1 diendapkan sebagai klorida, golongan 2 sebagai sulfida, golongan 3 sebagai hidroksida, golongan 3A, 3B sebagai sulfida, golongan 4 sebagai karbonat. Nah, golongan 5, ini sebagai apa? Tidak sebagai apa-apa karena tidak ada pelarut yang dapat mengendapkannya. Nah, sebetulnya ini bisa mengendap sebagai contohnya karbonat kalau konsentrasi karbonatnya besar ya. Tapi lebih banyak larutnya ketimbang pada mengendapnya. Karena itu masuk golongan ini. Semua garam dari NaKNH4 ini larut dalam air tanpa kecuali. Berarti ini ada pengecualian sebenarnya. Artinya ini di Mg bisa diendapkan ya. Jadi misalnya sebagai Mg karbonat misalnya ya. Oke. Bisa. Tapi untuk mengendapkannya diperlukan konsentrasi anion karbonat yang besar. Artinya Mg itu mudah larut. Nah, walaupun tidak semudah ini ya, tidak semudah ini golongan 1 dalam sistem periodik ini. Ya, ini bisa, tapi lebih besar
kelarutannya ketimbang mudah mengendapnya. Gitu ya. Seperti hanya PB. PB itu ya lebih sedikit mengendap di golongan 1 tapi lebih banyak mengendap di golongan 2. Ya, tuh. Nah, karena itu dapat muncul di golongan 2. Supaya tidak muncul di golongan 2, nah, HCl-nya harus banyak. Ya, harus banyak. Ya. Nah, jadi keseimbangan. Ya. Jadi seperti ini. Jadi, nih. Ini pasti larut. Ini nah sebenarnya ya kalau kalau dibilang larut tidak salah, mengendap tergantung bisa ya, tuh. Nah, kebanyakan pada senyawa padatnya berwarna putih padatnya seperti NaCl ya, kalium sulfat tawas dan sebagainya ya, Mg karbonat putih ya. Nah, larutannya tidak, tapi larutannya tidak berwarna seperti halnya NaCl putih tapi larutannya tidak berwarna ya, ya. Jadi padatannya warnanya putih ya, semuanya putih. Oke. Nah, jadi analisis ini berarti perhatikan yang sudah kita pelajari informasinya. Na itu apa sifat khususnya? K apa sifat khususnya? NH4 apa sifat khususnya? Mg apa sifat khususnya? Jadi, kalau sifat khusus Mg sulit, ini gampang. Ya, jadi sekali lagi, ini dari bau. Ini tidak dari bau, tapi dari nyala. Ya, nah, jadi kalau tidak berbau, tidak ada nyalanya, ya ini, ya di golongan 5. Ya itu, karena ini tidak ada ciri khas. Ya, kecuali nanti dengan reaksi tertentu. Oke. Jadi perhatikan sifatnya dari informasi yang sudah ada di pendahuluan supaya lebih mudah untuk melakukan pemisahan dan pengenalan. Oke. Ya. Semua kation golongan 5 kecuali Mg ditemukan pada tahap pendahuluan. Nah, jadi sekali lagi di pendahuluan ketemu apa? Amonia bau seperti urin, kalium dan natrium nyala. Ini nyalanya apa? Kuning emas. Ya, kuning intensif. Ini ungu. Ya. Ya. Ya, kecuali Mg. Mg tidak ketemu di pendahuluan. Oke. Nah, ini amonia. Oke. Ya. Oke. Nah, ini golongan 4 nanti di golongan 4 ini golongan 5 ya, ungu. Ya, kuning intensif. Nah, kalau campur ini pasti kalah. Pasti kalah yang kuat ini. Ya, kalau campur ya, ya. Nah, penetapan Mg yang tidak punya ciri khusus tadi. Nah, kation Mg yang dalam larutan, bentuk larutan ya, ditambah NaOH basa kuat yang bentuk baik MgOH2 dapat mengendap putih. Kalau ini misalnya ya, Na kasih basa NaOH ya, tidak mengendap. KOH tidak mengendap, NaOH tidak mengendap, Mg mengendap. Nah, ya, jadi karena lebih mudah larutnya daripada mengendapnya. Kalau ini ekstrim ya, tidak mengendap. Oke. Nah, jadi MgOH2 mengendap, cirinya nah, kalau bisa dilihat ya, punya seperti endapan putih bentuknya koloid. Koloid itu seolah melayang-layang di di tabung reaksi ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada gambarnya ya. Nah, seperti Al dan Zn ya, kation ya, di golongan 3 ya. Nah, jadi koloid itu berarti tidak seperti AgCl yang mendapat putih langsung. Nah, ini artinya masih melayang-layang. Koloid itu melayang-layang. Ya. Nah, setelah endapan putih ini, ya, jadi kayak bubur katakanlah gitu, bubur ditambah titan kuning, ya, berupa larutan yang berwarna kuning, akan terjadi perubahan dari kuning menjadi merah lembayung karena bereaksi dengan Mg. Ya. Jadi bentuknya harus sebagai basa bukan Mg2+. Ya, kalau prosesnya bagaimana? Nah, terus terang
saya tidak bisa menjawabnya, tapi di textbook ada gitu ya. Tuh. Nah, ini dalam bentuk kationnya dengan natrium dinatrium fosfat. Nah, dinatrium itu karena D itu 2 dari Na akan bentuk Mg hidrogen fosfat. Ya, Mg itu endapan warna putih. Ya. Jadi tidak banyak spesifiknya ya. Jadi kalau ini yang pertama dengan titan kuning itu harus dibentuk MgOH dulu, baru. Ya. Tapi kalau dengan fosfat ini ya, dan endapan putih. Ya. Ya, jadi ini pengenalannya, terutama kalau tunggal ya. Nah, reaksi ini dilakukan jika diperlukan memisahkan Mg dengan KNH4 ya. Jadi Mg mengendap, kation lain tidak mengendap. Ini sebetulnya sudah terjadi pemisahan tuh, ya. Sudah terjadi pemisahan. Oke. Ya, jadi artinya garam KNH4 itu apapun pasangannya itu pasti larut. Nah, tidak ada yang mengendap. Mg dapat mengendap. Walaupun masuk ke golongan 5 ya. Oke. Ya. Nah, kalium. Nah, jadi ini reaksinya sulit ya, jadi sulit. Yang gampang itu lebih baik ini asam pikrat kristal. Nah, jarum yang panjang ya, jadi tebal panjang. Beda dengan Ca. Beda dengan Ca. Oh, dengan Ca dia. Jadi Ca golongan sulfat, golongan sulfat. Oke. Nah, jadi kalau Ca sulfat, ya, ini jarum kecil-kecil. Kalau kalium asam pikrat jarum panjang. Pada penjual K memberikan warna ungu. Ya. Jadi di pendahuluan ketemu. Ya, reaksi ini sulit itu karena ini sulit didapatkan dan mungkin juga harganya tidak murah, ya. Nah, sehingga jarang dilakukan. Oke. Nah, ada endapan kuning dari tidak berwarna, ya. Nah, tapi lebih gampang ini, ya, lebih gampang asalkan cara kerjanya hati-hati. Ya. Ya. Natrium pendahuluan ungu, ya. Nah, satu-satunya itu kristal spesifik bagus, ya. Kalau tidak terlalu pekat, ya, tuh. Nah, ini inti benzen atau benzena atau potongan belimbing, potongan buah belimbing, ya, belimbing apapun ya, belimbing wulu, belimbing apa gitu yang segi 5 yang dipotong-potong, artinya potongan pasti ada potongan pendahuluan warna kuning. Jadi ini satu-satunya itu. Ini pun juga sulit mendapatkannya, sehingga kadang-kadang mungkin lab tidak punya reaksi ini. Ya, tapi di pendahuluan Na nyala spesifik itu sudah bisa dijadikan jadi bukti untuk mengeksekusi bahwa itu Na. Ya. Dan tidak ada, jadi kation lain tidak ada yang warnanya kuning dan sebagus itu. Amonia pendahuluan bau, urin. Nah, membirukan kertas lakmus karena sifatnya basah. Ya, kalau lakmus dengan basah akan menjadi dari merah menjadi biru. Nah, dalam tabung reaksi ditambah tetesi larutan NaOH. Nah, ujung tabung ditutupi dengan kertas lakmus merah yang telah dibasahi air, nah, supaya uap ini menguap, ini gas menguap. Uapnya ditampung di sini di kertas lakmus. Nah, uapnya dimaksud dari merah menjadi biru menunjukkan sifat basa dari NH4+. Ya, ya. Satu. Ada dua yang lain. Nah, ini khas. Terbentuk kabut amonium klorida pada gelas pengaduk. Gini. Kalau ini gelas pengaduk berarti ada di sini. Ada di sini di permukaan. Nah, caranya ya ada tabung reaksi, ini taruh di sini. Nah, jadi nanti oke. Larutan sampel dalam tabung reaksi pada mulutnya itu permukaannya tadi diletakkan gelas pengaduk, berarti begini. Nah, jadi begini. Nah, yang dibaca dengan HCl. Nah, terjadi kabut putih yaitu N4Cl karena reaksi amonia dengan NOH membentuk gas NH3. NH3 bereaksi dengan HCl dalam pada tabung
gelas pengaduk, gelas pengaduk, ya. Nah, kemudian membentuk apa kayak embun, ya, tapi berwarna putih ya, N4Cl. Kapur putih pada gelas pengaduk, ya. Tuh. Ya, jadi permukaan luarnya itu. Ya. Sekali lagi praktikum. Jadi teori aja, jadi kurang afdol. Alhamdulillah semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan. Jangan lupa mengerjakan soal latihannya. Soal latihannya itu ini. Nah, apakah cuma 5? Oh iya, jadi cuma 5. Jadi oke. Ya, jadi demikian pertemuan yang keempat. Ya, mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik. Ya. Saya tunggu interaksinya, gitu. Jadi mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi yang sehat supaya bisa melakukan proses pembelajaran sampai dengan akhir proses ini ya dengan baik. Ya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.